Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi. Senang sekali kita pagi hari ini bisa jumpa lagi ya dalam doa pagi. Saya ajak kita untuk mendekat kepada Tuhan. Kita akan menyembah, kita akan berdoa, kita merindukan Dia. Dan kita yakin pasti ada sesuatu yang terjadi. Kita akan dilawat Tuhan. Siapkan hati yuk. Bapa di surga, Tuhan kami mengucap syukur buat hari yang indah. Di pagi hari ini Tuhan, kami beroleh kesempatan untuk kami mendekat kepadamu. Kami rindu akan hadirat-Mu, rindu akan kasih-Mu. Lawat kami Tuhan, kami akan menyembah-Mu. Kiranya Roh Kudus yang bertahta atas pujian kami dan biarkan kami mengalami hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari ulangi dari awal, katakan Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan.
Terpujilah Haleluya, namamu, terpujilah sebab Engkau yang Engkau mulia, Allah Raja segala dan raja. Tuhan Kami menyembahmu. Haleluya. Ya lama syakara Ora baya ya syakarara, Kiramaya syakarara, Kiramaya syakarara, Kia bata marala maso. Haleluya. Ora la ya seri na 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 ma. Sebab Kau Allah Hati yang layak kami melimpah disembah. dengan syukur. Terpujilah namamu Terpujilah. Tuhan. Dirala Syakarabaya basere na na maso. Syakarabaya syakararararara. Mari naikkan pujianmu yang terbaik bagi Allah kita. Sebab Dia yang layak disembah, Dia Allah yang mulia. Kami memuji-Mu Tuhan. Terpujilah namamu, Raja segala raja. Haleluya. Syakarabaya syakararara. Kami menyembah-Mu. ribatasu. Allah yang mulia, Kau Tuhan Raja, Kau Tuhan Allah. Jesus. Syakarabara-bara-bara. Shiraralabaso. Kurabatasyanana masindiri nanana maso. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Shiralabase. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Tuhanku, Kaulah Tuhan, Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Raja, Engkau yang termulia, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. ku sembah Ku sembah Kau Kau, kami Tuhan, menyembahmu. ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Sekali lagi ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu.
puji, ku muliakan namamu. memujimu, Ku puji, ku muliakan namamu. Hiaralah Yesus. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu. Kami menyembahmu Yesus. Kau besar, kudus-kuduslah Yesus. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Oh, kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Hati kami biarkan terus menyembah-Mu Tuhan, karena memang hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Biar Engkau suci kuduskan hati kami senantiasa di hadapan-Mu. Biar hati kami terus berkenan di hadapan Raja di atas segala raja. Dalam setiap kelemahan kami, tantangan hidup, pergumulan atau apapun juga ya Tuhan. Biarkan hati kami ini murni dan tulus mengikut Engkau. Bukan hanya karena berkat, tapi kami tahu juga bahwa Allah bukan hanya memberkati secara jasmani, tapi juga secara rohani. Biarkan hati kami dilingkupi dengan ucapan syukur. Pagi hari ini Tuhan, berbicaralah, bersabdalah melalui firman-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan di rumah masing-masing. Engkau Tuhan yang berkata-kata kepada kami, juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ini. Biar lahir benar-benar dari inspirasi Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi yang saya kasihi di dalam Tuhan ya. Pagi hari ini bersyukur bisa menyembah Tuhan, kita bisa mendekat ke tahtanya. Saya pagi hari ini tergerak sekali untuk menyampaikan sesuatu. Saya tahu bahwa kita semua hidup di masa yang mungkin susah. Ada banyak dari Bapak Ibu semua yang menyaksikan acara ini, baik yang ada di rumah ataupun nantinya secara tidak live ya. Ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang menimpa kita di hari-hari yang sangat susah ini, tidak mudah. Banyak dari kita menantikan mujizat, banyak dari kita sudah berdoa kepada Tuhan, menantikan jawaban Tuhan. Kita semua ingin sekali segera dilepaskan dan diluputkan daripada masalah, mungkin tekanan-tekanan hidup yang menimpa kita hari lepas hari. Kapan selesainya? Tuhan, tolong segera berikan jawaban doa. Campur tanganlah Tuhan, kita sudah berdoa, kita mungkin sudah bertahun-tahun, mungkin sudah lama sekali, ataupun yang baru Anda menghadapi setiap tantangan ini. Nah, saya mau katakan bahwa pagi hari ini tema dari khotbah yang akan saya sampaikan adalah hati yang menantikan Tuhan. Ya, jadi dari kita semua yang menanti-nantikan jawaban, yang menanti-nantikan masalah itu selesai, sama dengan kita itu menanti-nantikan Tuhan. Jangan sampai kita ketika ada ditimpa masalah kita makin menjauh dari Tuhan. Nah, pagi hari ini saya tergerak untuk sharing di dalam Lukas 19 ayat yang ke-1. Ya, itu adalah kisah dari Sakeus sendiri. Di mana Sakeus ini juga orang yang berdosa, belum mengenal Tuhan. Tapi dia punya hati yang dimana Yesus sendiri sampai datang ke kotanya untuk menemui dia secara khusus. Nah, kita baca ya di dalam Lukas 19 ayat yang ke-1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus.
yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Kalau kita tahu cerita dari Sakeus di ayat 1, Yesus masuk ke satu kota bernama Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Ya, jadi Tuhan itu melalui Roh Kudus-Nya di hari-hari ini, dia selalu bergerak. Roh Kudus itu tidak pernah tinggal diam. Dia selalu sepertinya tanda kutip berkeliling, mencari jiwa yang hilang, mencari orang yang membutuhkan dia, mencari domba-dombanya yang terhilang. Karena hati Tuhan itu sangat penuh dengan belas kasihan. Dia tahu ada banyak penderitaan di muka bumi ini, makanya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sendiri yang punya inisiatif ke kota Yeriko untuk menyelamatkan satu orang yang bernama Sakeus, di mana mujizat itu akan diberikan untuk Sakeus dan seluruh keluarganya. Nah, pagi hari ini juga Bapak Ibu, saya mau tekankan sekali lagi, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mencari yang terhilang. Dia datang untuk mencari yang hilang dan menyelamatkan. Menyelamatkan bukan berarti hanya diselamatkan, terima keselamatan, tidak masuk neraka ketika meninggal. Tapi plus dengan seluruh bonus-bonusnya, tentunya diselamatkan dari masalah Anda. Diberikan jalan keluar, ada mujizat, ada perkara supranatural, keajaiban-keajaiban yang akan Tuhan berikan. Dia berkeliling mencari. Itu inisiatif daripada Tuhan sendiri yang untuk menyelamatkan. Nah, apa yang bisa kita pelajari juga? Yang pertama adalah di ayat 3 kita bisa lihat. Sakeus ini berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, kita harus punya hati, sikap hati yang pertama adalah seperti Sakeus. Hati yang untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Penasaran gitu loh. Seperti gimana ya Tuhan ini ya? Gimana ya Yesus ini ya? Pingin kenal lebih dekat. Sakeus ini berusaha untuk melihat Yesus. Sebagai anak Tuhan, kalau kita ini punya masalah, punya problem, biarkan hati kita ini terus mencari Tuhan. Jangan malahan kita lari daripada Tuhan. Supaya kita ini bisa alami kemurahan dan kebajikan dari Tuhan. Nah, Sakeus itu punya hati untuk mencari Tuhan. Demikian juga dengan yang namanya Daud, dengan Yakub, dengan Abraham, tokoh-tokoh di Alkitab. Itu mereka punya kerinduan. Hatinya untuk mendekat kepada Tuhan. Memang ada batasan dan ini tidak mudah. Ya. Untuk menuai mujizat, untuk menuai jawaban-jawaban, menanti-nantikan itu harus dimulai dari awal, yaitu kerinduan terlebih dahulu. Karena kalau enggak kita akan gampang sekali melupakan Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan. Ternyata memang banyak sekali orang tidak bisa melihat Yesus. Tidak tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Karena kerinduan yang ada dalam hatinya itu tidak begitu berkobar-kobar. Mereka hanya sekedarnya saja. Iblis itu pasti berusaha menghalangi. Sebab dia tahu kalau seorang anak Tuhan ataupun orang yang belum percaya kenal Yesus dengan dekat, punya kerinduan, maka habislah dia. Ikatan-ikatan roh jahat itu akan terputus. Segala kutuk akan dipatahkan. Kuasa iblis bisa dihancurkan. Maka habislah denominasi iblis ketika seseorang itu
punya kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan. Ada beberapa hal di mana iblis itu sengaja membelokkan kerinduan kita akan Tuhan. Yang pertama itu adalah orang banyak. Sakeus badannya pendek, ada orang banyak. Orang banyak itu bukan hanya dari jumlahnya saja, tetapi makna rohani yaitu adalah dunia. Orang banyak dunia yang mungkin tidak mengenal Tuhan, mungkin juga sesama orang Kristen. Tetapi banyak mereka ini doktrin-doktrinnya ataupun pemikiran yang salah, arahan-arahan yang keliru, nasihat-nasihat yang tidak bijak, yang tidak di dalam Tuhan itu memblok kita, pikiran kita akan siapa Yesus itu. Hati-hati dengan orang banyak tanda kutip yaitu dunia di mana kita hidup, dunia kecil kita, bahkan lingkungan, pertemanan, dengan siapa kita bergaul. Ini bisa menyebabkan kita itu tidak bisa kenal Tuhan. Kita kan terpengaruh dan terseret kepada arus yang mereka beritakan. Hati-hati dengan apa yang kita konsumsi tentunya, yang kita lihat, yang kita dengar. Ya itu bisa jadi fakta dan kenyataan di lapangan. Bahkan penderitaan itu bisa lebih kuat dan menggoyahkan iman kita. Sehingga kita rasanya, saya tidak perlu kenal Tuhan. Saya pokoknya cari solusi aja jalan keluarnya gimana. Nah iblis seringkali pakai hal-hal duniawi untuk meredam kekosongan setiap hati kita. Di mana hati manusia itu selalu ada yang namanya kekosongan akan hadirat Allah. Iblis itu berusaha meredam, membelokkan ke arah-arah hal duniawi, kenyamanan lah, kenikmatan dunia, bahkan penderitaan. Itu bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan dikatakan juga Sakeus itu badannya pendek. Di sini bukan hanya berbicara secara biologis, jasmani saja, Sakeus badannya pendek. Kita ini manusia pada dasarnya kerdil rohaninya. Ini berbicara mengenai iman yang kerdil. Kita pendek sekali iman kita. Seringkali kita jatuh, seringkali kita menghadapi masalah, kita langsung mundur. Kita nggak kuat menghadapi itu dan kita lari dari Tuhan. Kita putus asa. Ini namanya kerdil di dalam hal rohani. Sehingga kita nggak bisa melihat dan mengenal siapa Yesus itu. Karena mudah putus asa. Kita mudah lari dari kenyataan. Nah, katakan di dalam hati kita, mungkin kita bisa ketik ya. Jangan berhenti dalam kerinduan. Terus mencari Tuhan, terus mencari Tuhan, terus mengejar Tuhan. Supaya kita bisa menuai mujizatnya. Nah yang kedua itu ada di ayat 4. Dikatakan di sini, maka berlarilah ia, Sakeus ini berlari mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sakeus yang pendek, yang punya kelemahan dan punya kekurangan seperti saudara dan saya, tidak berputus asa. Dikatakan bahkan ia berlari mendahului orang banyak. Ini adalah bukan sekedar rindu berhenti sampai keinginan mengenal Yesus, tapi take action. Ambil alih langsung, melakukan sesuatu. Yang kedua adalah hati yang berlari mengejar Tuhan. Berlari mendahului orang banyak. Dahului orang banyak. Jangan biarkan dunia dan orang banyak itu mempengaruhi kita. Kita harus berlari sedemikian rupa, melewati mereka, mengabaikan hal-hal yang salah dalam dunia. Harus take action, harus bergerak, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab jika kita diam, jika kita itu pasif dan stagnan, maka lama-kelamaan kerinduan Bapak dan Ibu semua akan terkikis habis karena kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melangkah satu langkah pun, langkah iman. Kata Paulus ya, hidup itu adalah perlombaan. Memang benar hidup ini saling kejar mengejar. Di mana duniawi masalah itu mengejar kita. Kita harus kejar Tuhan sedemikian rupa sehingga kita memperoleh mahkota yang dijanjikan Tuhan itu. Nah, dalam kita mengejar Tuhan itu ada banyak rintangan tentunya. Itu perjuangan, pergumulan yang tidak mudah. Mengalahkan kesedihan kita, mengalahkan kelemahan kita, daging kita, keinginan-keinginan nafsu yang tidak baik dari hidup kita. Nah,
Itu yang harus kita kalahkan. Kita harus berlari seperti Sakeus berlari ke depan mendahului setiap masalah dengan penuh keyakinan bahwa Yesus itu sudah menunggu di depan dan pasti akan lewat. Karena itu Sakeus dia tidak berputus asa. Dia berusaha sesuatu, dia lakukan sesuatu, dia naik ke tempat tinggi. Dia naik memanjat pohon ara. Nah, di sini dikatakan bahwa kita mau nggak mau, Bapak Ibu semua, kita harus naik memanjat pohon ara ke tempat yang lebih tinggi. Karena punya kelemahan Sakeus ini. Demikian juga dengan saudara dan saya, punya kelemahan di dalam kerdil rohani. Hati yang mudah putus asa, yang selalu kalah dalam berbagai hal. Dalam rintangan, dalam halangan, kita sering mundur. Mau nggak mau caranya adalah naik ke tempat tinggi. Yaitu sujud di altarnya. Seperti Sakeus, dia memanjat pohon ara. Dia menantikan Yesus di sana. Nah, kita pun juga harus naik ke tempat kudus. Kita harus datang ke altar Tuhan. Menantikan dia dalam tempat Allah Maha Tinggi. Sehingga kita dapat rest. Kita rohani kita akan disegarkan. Kita akan dikuatkan. Mau nggak mau doa-doa kita ketika kita berdoa dalam bahasa roh, worship. Itu adalah jalan naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Daripada sekedar kita melihat hal-hal yang fakta, yang kenyataan, penderitaan dan kesukaran hidup. Kita kan harus naik, memaksa diri kita, memotivasi diri kita sendiri untuk kita tidak putus asa. Naik ke tempat yang lebih tinggi yaitu ke ruang Maha Kudus Allah. Karena ruangan itu sudah terbuka, Tuhan izinkan kita ada di altarnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah yang ketiga, saya lanjutkan di ayat yang kelima. Kita bisa belajar dari hati Sakeus ini ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, di ayat kelima, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segera turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah ketika Yesus itu datang sampai ke tempat di mana Sakeus itu berada di pohon ara, maka Yesus itu melihat kepada Sakeus dan berkata, Sakeus, dia memanggil namanya, turunlah sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya mau katakan, nantikan Yesus selalu, dia pasti akan lewat. Hadiratnya ketika kita itu tinggal di tempat Allah Maha Tinggi, pasti melawat kita dan Tuhan pasti menjawab doa kita. Dengan kekuatannya, nantikan Yesus yang akan masuk ke kehidupan saudara, ke rumah kita, makan sehidangan dengan Tuhan. Ini bukan hanya berbicara mengenai mujizat keselamatan bagi Sakeus dan keluarganya, tapi berbicara juga bagi kita yang ada di dalam pergumulan. Kita yang ada di lembah sekalipun, menantikan Tuhan dengan hati yang benar seperti Sakeus. Kita harus siapkan hati ketika kita sudah berjalan di dalam Rut yang pertama tadi, hati yang rindu. Rut yang kedua, kemudian Rut yang ketiga. Rut yang ketiga ini kita harus siapkan hati. Hati yang siap untuk mujizat Tuhan. Nah ini yang seringkali kita terlepas. Kita tidak menyiapkan hati. Kita nggak sabar menunggu. Kita mundur daripada masa penantian kita di ruang Maha Kudus. Karena banyak orang tidak menyiapkan hati untuk mujizat Allah. Firman Allah juga mengatakan ketika kita tidak lemah, kita akan menuai Bapak Ibu Saudara. Karena itu bersabarlah dalam penantian Tuhan. Pasti Yesus itu akan berjalan dan akan memanggil saudara dan saya. Dan dia akan memberikan jawaban dan keajaibannya akan terjadi dalam hidup kita. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu itu apa. Baik dalam hubungan yang rusak, atau dalam pekerjaan lah, keuangan, hutang piutang, ataupun kelemahan fisik dan sakit penyakit. Ya, kita harus
menantikan Tuhan dan mendengarkan Dia, pasti ada waktunya. Ini adalah waktu kairos Tuhan. Turun, ada kata turunlah Sakeus. Turun di sini itu wujud kerendahan hati. Sakeus disuruh merendahkan hati, bersujud, menyembah. Dan lihat, hati Sakeus juga dipenuhi oleh sukacita. Dia menerima Yesus. Dan bahkan ketika dia itu mengalami mujizat itu, hatinya siap. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini siapkan hati Anda semua. Karena pasti Tuhan itu akan panggil saudara semua nanti pada waktunya. Ada waktu kairos Tuhan, mujizat itu terjadi. Jawaban-jawaban doa, kesembuhan, apapun perkara-perkara yang saudara alami yang merasanya berat, Tuhan pasti berikan jalan keluarnya. Karena itu jangan menyerah. Nantikan Dia sampai Tuhan menjawab. Ketika Tuhan menjawab, kita harus siap hatinya. Ini berbicara juga dengan iman. Sebagai wadah, iman adalah hati yang kita harus siapkan terlebih dahulu. Sehingga iman kita itu bisa iman yang menerima. Bukan iman yang terus ragu-ragu kepada Tuhan. Nah, sewaktu nanti kita menerima mujizat itu, kita akan bersyukur kepada Dia. Kita tidak akan bersungut-sungut lagi seperti yang dilakukan oleh Sakeus. Bahkan dia berubah 180 derajat. Berapa banyak dari anak-anak Tuhan, kita semua yang mungkin bergumul, itu kita tidak siap hatinya. Ketika kita menerima mujizat Tuhan aja, kita bertanya-tanya, loh kok begini Tuhan jawabannya? Loh Tuhan kok ini ya, saya nggak mengharapkan ini. Nah, kita nggak bisa siapkan. Kita tahu yang terbaik yang dari Tuhan. Karena itu pastikan posisi hati Bapak, Ibu, Saudara, itu hati yang menerima, yang siap menerima mujizat Tuhan. Sehingga kita terus melekat kepada Allah yang hidup. Sehingga waktu keajaiban itu terjadi, jawaban-jawaban doa itu diberikan, kita akan langsung berubah 180 derajat juga dalam perubahan hidup, perubahan sikap, apa yang harus kita lepaskan, apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita tidak lakukan. Kita akan belajar taat, kita tidak akan menjadi orang yang egois lagi. Tapi bersukacita menerima apa yang Tuhan sudah berikan. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu di dalam masa penantian supaya hati kita itu melekat. Seperti tadi yang saya katakan. Yang pertama adalah hati Sakeus adalah hati untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Yang kedua, hati yang selalu berlari mengejar Tuhan. Take action. Lakukan sesuatu. Do something untuk mencari Tuhan lebih lagi. Jangan diam dan hanya pingin mengenal Tuhan. Yang ketiga, kita harus siapkan hati kita, iman kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Tidak ada jalan lain, hanya kita bisa masuk di altarnya, sujud di altarnya. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan ubah hidup kita dan sesuatu pasti terjadi ketika kita terus sujud di altarnya. Kita akan naikkan lagu ini. Siapkan hati kita, nantikan Dia selalu, mintalah hati seperti hati seorang Sakeus. Hati yang menantikan Tuhan dengan sabar. Thank you Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu kita
kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita bersujud di altarnya. Di altarnya, bawa hidupmu, bawa hidup kita sekalian. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Ya, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, kami mau sujud di altarmu. Di altarnya ini kami Tuhan, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Jadikan ini doa kami. Ya ubah hidupku, barui hati kami, barui hatiku. Pasti sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Horalayaso, sujud di altarnya. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, masuk ke ruang maha kudus-Mu. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita mendekat, bersujudlah di altarnya, di hadapan tata Allah maha tinggi. Orala sende merana masando. Oh haleluya, haleluya, Jesus. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, sujud di altar-Mu, mencari wajah-Mu, biar kami memiliki hati selalu merindukan hadirat-Mu. Orala shande merana maso. Hamba berdoa buat setiap orang yang mendengarkan firman ini. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sudah jauh daripadamu, yang hatinya jauh daripadamu, kembali dipenuhi oleh berkobar-kobar akan hadirat-Mu. Kerinduan, cinta akan Tuhan itu kembali. Karena kasih Allah, Tuhan berkeliling, Tuhan ingin menjamah, Tuhan ingin menjangkau setiap jiwa yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Dalam nama Yesus, hamba melepaskan kasih Allah itu di dalam hati setiap orang yang mendengarkan. Biar hati mereka dipenuhi kerinduan pertama-tama Tuhan akan hadirat-Mu. Kembali mereka akan berjalan dalam kekudusan-Mu, mencari Engkau sungguh-sungguh. Bukan hanya rindu, tapi bergerak. Mereka berupaya seperti seorang Sakeus, mendahului kerumunan orang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta ya Tuhan, kasih-Mu yang melawat, kasih-Mu yang menjamah ya Tuhan setiap orang. Biarkan mereka dikuatkan kembali untuk mencari wajah-Mu, menyembah, masuk ke ruang maha kudus-Mu, menanti-nantikan naik masuk ke ruang maha kudus-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Hadirat-Mu yang menuntun, hadirat-Mu yang menjamah setiap orang. Aku lepaskan kerinduan akan Tuhan. Irala patas siki bikarala marala maso, sirala maso, syarala marala masende. Biar mereka yang menanti-nantikan Engkau saat ini mendapatkan kekuatan baru. Mereka tidak akan putus asa, tapi mereka menanti-nantikan jawaban-Mu. Hati yang menanti-nantikan. Di dalam nama Yesus, biarkan ya Tuhan posisi hati mereka itu benar di hadapan-Mu. Iman mereka terus teguh, mereka terus bertumbuh di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga pada saatnya
mujizat akan dituai. Mereka akan mengalami jawaban doa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, diberikan jalan keluar pada setiap permasalahan dalam keluarga, dalam keuangan, dalam apapun juga. Tuhan ambil alih, Tuhan campur tangan ketika mereka sujud di altarnya. Urapi setiap orang sekali lagi di pagi hari ini. Angkat tanganmu Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Terima anugerahnya, terima anugerahnya, terima anugerahnya, terima anugerahnya di dalam nama Yesus. Penuhi mereka, penuhi mereka, penuhi mereka dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan kasih Allah, aku lepaskan kasih Bapa. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman Bapak Ibu, biar hatimu berkobar-kobar, biar hatimu terus melekat dan mendekat kepada Tuhan. Dan siapkan posisi hatimu untuk mengalami mujizat Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik, Engkau baik. Yesus baik, mujizat-Mu pasti terjadi, mujizat-Mu masih ada hingga hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, Bapak Ibu. Saya kasih di dalam Tuhan. Tuhan mengasihimu, Dia mencarimu, Dia tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Kita adalah domba-domba yang disayanginya. Terima anugerah Tuhan, terima hadirat-Nya, miliki hati yang senantiasa teguh di hadapan Tuhan. Bapa adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, mengucap syukur, menerima firman-Mu dengan sukacita seperti Sakeus yang menerima Engkau. Turun makan di rumah kami, dalam kehidupan kami. Ambil alih setiap apapun kelemahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Yang sudah mengalami Tuhan mengatakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa kembali di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.